Akhir-akhir ini, banyak sekali berita yang mengabarkan bahwa Indonesia mengalami krisis kekurangan beras dikarenakan kurangnya produksi dari dalam negeri, yang membuat pemerintah harus melakukan impor beras dari luar negeri. Diperkirakan lebih dari 1,8 miliar orang di seluruh dunia mengkonsumsi beras di benua Asia, Amerika Latin hingga Afrika. Meskipun beras merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi di benua Asia, ternyata hanya 16,5% dari populasi manusia di seluruh dunia yang mengkonsumsi beras. Menurut data di tahun 2019, jagung menjadi makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh sebagian besar manusia, yakni mencapai 19,5%. Menurut data statistik, ada 10 negara utama penghasil beras dunia. Ke-10 negara tersebut mendominasi 80% dari keseluruhan produksi. Berikut adalah 10 negara utama penghasil beras terbanyak di dunia. Indonesia menjadi negara dengan penghasil beras terbanyak keempat di dunia, yang hasilnya mencapai 34,4 juta metrik ton. Meskipun Indonesia menjadi negara penghasil beras terbanyak keempat di dunia, akhir-akhir ini banyak sekali berita yang mengabarkan bahwa Indonesia mengalami krisis kekurangan beras dikarenakan kurangnya produksi dari dalam negeri, yang membuat pemerintah harus melakukan impor beras dari luar negeri. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk juga menjadi salah satu pemicu masalah ini, karena jika jumlah penduduk terus meningkat, maka pengkonsumsian beras juga ikut meningkat. Dampak dari masalah ini adalah harga beras di Indonesia menjadi semakin mahal setiap tahunnya. Dikabarkan juga, Indonesia mulai mengalami kesulitan saat melakukan impor beras dari sejumlah negara produsen beras. Meskipun lonjakan harga beras merupakan tantangan serius, kita memiliki kesempatan untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk menanggulangi masalah ini. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat meminimalisir pengguna beras dengan beralih ke alternatif karbon sebagai makanan pokok seperti jagung, gandum, sorghum, kedelai, dan makanan pokok lainnya. Meminimalisir konsumsi beras dapat dilakukan dengan membuat program makan nasi maksimal sehari sekali dan hanya mengkonsumsi nasi pada hari-hari tertentu setiap minggunya. Penggantian makanan pokok secara tiba-tiba bisa menjadi suatu tantangan yang berat, sehingga mencoba program ini dapat menjadi solusi yang lebih terukur. Kesuksesan program ini memerlukan niat, kesadaran, dan konsistensi agar berjalan dengan lancar. Ayo, bersama-sama kita jadikan perubahan ini sebagai tonggak menuju masa depan yang lebih cerah untuk bangsa kita. Selamat mencoba!